Salam dan bahagia. Saya Trisya Indrawati Gagunting, guru SD Negeri 107 Manado, calon guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini saya melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah saya. Menurut Gozen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada sisi menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada sisi ini, guru berperan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang bertingkah laku tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, posisinya tidak akan berubah. Pada sisi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang muncul adalah upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Yang terakhir, pada sisi menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah perilaku divalidasi dan di identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Contoh kasus 1. Hari ini ibu guru mengadakan kegiatan penilaian. Mika terlihat oleh ibu guru menyontek pekerjaan Cantika. Ternyata malam sebelumnya Mika tidak belajar karena menonton TV sampai larut. Melihat apa yang dilakukan Mika, setelah jam pulang sekolah, ibu guru memanggilnya untuk membahas masalah tersebut. Selamat siang Mika. Selamat siang Bu Guru. Nah Mika tahu tidak mengapa saat ini ibu memanggil Mika kemari? Tidak Bu. Jadi begini Mika, tadi saat ibu melakukan asesmen, ibu melihat Mika menyontek pekerjaan Cantika. Betul tidak? Betul Bu. Nah, di sini ibu tidak ingin mencari kesalahan ya Mika, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah. Mika pasti punya alasan mengapa Mika melakukan hal itu. Ibu ingin tahu mengapa Mika tidak menjawab sendiri dan menyontek pekerjaan teman. Tadi malam Mika keasikan nonton TV, artinya Mika lupa belajar. Oh, jadi begitu ya. Mika tidak belajar sehingga Mika tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Betul Bu. Mika, ibu mau tanya, Mika ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat sebelumnya? Ingat Bu. Bagus, Mika masih ingat. Apa saja Mika keyakinan kelas kita? Bertanggung jawab, jujur ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Itu betul sekali. Bertanggung jawab itu perlu kita miliki. Betul Mika? Ya Bu. Karena itu sangat penting bagi kita. Mika yakin itu? Ya Bu. Nah sekarang kira-kira ke depannya apa yang bisa Mika lakukan agar Mika bisa ingat untuk belajar, karena belajar itu juga merupakan tanggung jawab Mika, sehingga Mika tidak perlu menyontek lagi karena menyontek perbuatan yang tidak baik. Apa yang bisa Mika lakukan? Membuat mengingat, punya jam belajar, berusaha semampunya. Bagus sekali. Jadi Mika akan melakukan hal-hal tersebut ya. Nah, jadi kira-kira kapan Mika akan melakukan apa yang sudah Mika katakan tadi? Hari ini Bu. Bagus, jadi mulai hari ini Mika akan buat pengingat, punya jam belajar, dan berusaha untuk mengerjakan tugas semampu Mika. Jadi Mika tidak perlu mencontek lagi. Betul begitu? Iya Bu. Ya, terima kasih Mika. Ibu yakin Mika pasti bisa.
Nika bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang jujur, dan anak yang bertanggung jawab. Siap Nika? Siap, Bu. Siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Ya, bagus sekali. Terima kasih Nika. Terima kasih. Halo, nama saya Atalia Nika Woliring. Saya dari SD Negeri 107 Manado. Menurut saya, yang dilakukan Ibu Trisha tadi sangat baik. Saya merasa tenang dan saya bisa tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik. Contoh kasus 2. Saat belajar, Cantika tidak sengaja menumpahkan air minumnya ke buku Mikaela. Hal itu membuat Mikaela marah karena bukunya menjadi basah dan ia harus mengerjakan ulang tugasnya. Cantika sudah minta maaf, tetapi karena masih kesal, Mikaela terus marah dan membentak-bentak Cantika di depan teman sekelasnya. Selamat siang Kai, ada masalah apa? Ini Bu, Cantika tadi menumpahkan air di buku. Saya jadinya basah semua. Saya kesal sekali, saya bentak-bentak dia. Oh, marah-marah itu hal yang manusiawi. Kamu berhak merasa begitu. Ibu juga kalau kesal, kadang ibu jadi marah-marah. Apalagi yang Kai lakukan? Saya tadi langsung memarahi dia, Bu. Saya bentak-bentak dia. Nah, Kai pasti punya alasan sampai Kai membentak-bentak Cantika seperti itu, bukan? Iyalah Bu, saya sudah susah-susah mengerjakan tugas terus jadi rusak. Semua karena tumpah air itu Bu. Bagaimana saya harus melanjutkan? Oke, selain membentak-bentak Cantika, apakah Kai melakukan hal lain? Tidak, saya hanya membentak-bentak saja. Padahal tadi saya ingin membalasnya juga, Bu. Oke, syukurlah. Jadi Kai tadi masih bisa menahan diri ya. Kai masih bisa sabar dan tidak membalas Cantika. Nah, tadi Kai kan sudah membentak-bentak Cantika. Menurut Kai, apakah perbuatan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, tidak sesuai lah, Bu. Kai, kira-kira prinsip atau keyakinan mana yang tidak sesuai? Saya sebenarnya juga tidak mau membentak Cantika seperti itu, Bu. Saya sebenarnya menghargai dan menyayangi teman-teman saya, Bu. Cuma tadi saya emosi jadi bersikap kasar seperti itu. Ya, berarti Kai tahu kan bahwa penting untuk kita menghargai dan menyayangi teman kita. Itu sangat penting. Dan Ibu setuju, sebagai sesama manusia kita harus saling menghargai dan menyayangi. Nah, kalau selanjutnya ada kejadian seperti ini yang membuat kita kesal atau kita marah, apa yang bisa kita lakukan? Saya rasa saya harus lebih sabar dan berbicara dengan lebih baik, Bu. Lagian tadi juga sudah minta maaf. Sebenarnya tadi mau bertanggung jawab dan membantu saya memperbaiki pekerjaan yang rusak. Oke, berarti Kai mau memperbaiki masalah ini, bukan? Iya, Bu, pasti. Ya, bagus sekali Kai. Ibu percaya kedepannya Kai bisa menyikapi masalah ini lebih baik lagi. Dan Ibu yakin Kai bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Oke, Bu. Oke, sekarang kita panggil Cantika dan kita selesaikan masalah ini. Halo, nama saya Mikaela Tamti. Saya siswa SD Negeri 107 Manado. Saya senang dengan apa yang dilakukan Ibu Trisha. Saat saya ada masalah, saya merasakan tenang dan bisa menghadapi dengan baik. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia.